dosa, bertobatlah segera. Yang banyak dosa, bersegeralah kita bertobat. Ya. Jangan kita mati sebelum bertobat. Mati dalam keadaan su'ul khotimah, jahat di penghujungnya. Tidak ada manusia yang tidak punya salah, tidak ada manusia yang tidak punya dosa. Makanya wa huwal azizul ghafur. Dialah Allah yang maha perkasa. Dialah Allah yang maha pengampun. Sebesar apakah dosa kita? Pernah di zaman Nabi, di zaman Rasul, Sayyidina Umar bin Khattab itu menangis. Tahu Sayyidina Umar? Tahu dah? Tahu dah? Sayyidina Umar, sahabat Nabi. Setan, kalau Sayyidina Umar lewat, itu lari Pak. Setan saking takutnya dengan Sayyidina Umar, kalau dia berpapasan, itu lari. Tidak gala setan berpapasan dengan Sayyidina Umar. Coba kalau kita berpapasan dengan setan, dirangkulnya setan ya. Nah itu. Makanya kita ini Bapak dan Ibu, setiap jiwa kita itu ada setannya. Setiap jiwa kita itu ada setannya dan ada malaikatnya. Setiap yang lahir ke bumi ini itu ada rewang, ada qarin, ada setan dan ada malaikatnya. Setan, as-syaitanu yajri min ibni adama majrad dam. Setan itu bisa mengalir ke dalam aliran darah kita. Jadi setan bisa masuk ke dalam tubuh kita seperti mengalirnya darah kita. Makanya kita suruh berzikir. Kalau kita berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala, setan lari. Makanya qul a'udzu birabbil nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Kita ini berlindung kepada Allah, berlindung dari godaan setan, dari kejahatan setan, dari bisikan setan yang berada di dalam dada kita, di sudurin nas, yang berada di dalam dada manusia. Ya, ini. Jadi kita berlindung kepada Allah. Makanya orang-orang tua dulu kalau belum nak sholat itu baca qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas ya. Nak usul itu qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Artinya berlindung kepada Allah dari godaan setan yang berada di dada kita. Ini dari bangsa jin dan bangsa manusia. Tapi yang lebih parah itu godaannya adalah setan manusia. Ya. Yang lebih parah. Ya, ini yang lebih parah ini, setan manusia ini yang lebih parah. Ya. Ya. Kenapa? Kalau setan yang berbentuk jin, ya, dia hanya menggoda di dalam dada kita, dia menggoda di dalam hati kita. Tapi yang namanya setan manusia ini, dia ngajak berkawan dengan kita. Nah, ngajak berkawan, berteman. Nah, ngajak berkawan, kemudian ngajak berbuat jahat lah juga loh. Nah ini hati-hati, makanya ya kita berlindung dari bangsa jin dan manusia. Setan jin dan setan manusia. Itu hati-hati. Ya. Berbahaya. Ada cewek cantik di bingonya. Nah, nanti dilajukannya, lanjakannya. Nah, ini cerita tadi Sayyidina Umar menangis, kemudian dia melaporkan kepada Rasul bahwa ada pemuda ini sedang menangis. Menangis kenapa? Ya Rasul, aku ini banyak dosaku, ini besar dosaku. Dosa apa kau dikata Rasul?
Apakah engkau menyekutukan Allah? Tidak. Dosaku lebih besar dari itu. Apakah engkau membunuh? Tidak. Apakah engkau berbuat hal-hal yang lainnya? Tidak, katanya. Aku ini banyak dosa, tinggi, luar biasa dosaku, sangat besar sekali. Sambil menangis pemuda tadi ya. Pemuda tadi masih bujangan, ya, belum ada bini. Ya. Kata, kau ini dosa besar, dosa syirik bukan, dosa ini bukan, kata Rasul. Jadi apa dosa kau ini? Ya. Nah, dosa kau ini apa, katanya. Rupanya dia cerita, ya Rasul, aku ini seorang pemuda, seorang penggali kubur. Aku ini sudah 7 tahun menggali kubur. Kemudian ada seorang wanita yang meninggal dari Ansor, dia mati. Kemudian saya saya bongkar lagi kuburannya. Kemudian ada setan merayu dan saya memperkosa dia. Ya. Tapi dia bangun, saking itu dia bangun, yang mayat tadi bangun. Kata mayat, nah lagi apa kau ini? Ya. Nah, ini benar, ini cerita, ini hadis, ini ceritanya hadis ini ya. Cerita ini cerita benar, bukan cerita bohong ini. Cerita ini hadis ini. Ya. Ya. Jadi bangunlah wanita tersebut, katanya, engkau ini sungguh memalukan. Engkau buat aku berhadas di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah engkau tidak malu kelak perhitungan kelak di hari kiamat nanti? Kata wanita tadi, karena lagi ini dengan laki-laki tadi bangun, kaget laki-laki tadi ya. Kejut. Nah, langsung ngomong. Nah, kaget. Nah, Rasul mendengar cerita ini, dia kaget, langsung melompat Rasul. Saking kagetnya cerita ini, saking kaget mendengar cerita pemuda ini, sampai Rasul marah. Sungguh kau ini, perbuatan kau ini terkutuk, pergilah engkau dari hadapanku. Sedihlah laki-laki tadi, pergi. Akhirnya apa? Pemuda tadi menangis selama 40 malam. 40 malam dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pergi di atas bukit, di atas gunung. Dia berkata, ya Allah, tolonglah beritahukan kepada Nabi dan sahabatnya, kalau aku memang diampunimu ya Allah. Tolonglah kalau aku tidak diampunimu ya Allah, bakarlah tubuhku dengan apimu. Kalau memang engkau mengampuniku, tolong kabarkan kepada Nabi dan para sahabatnya. Akhirnya apa? Turunlah malaikat Jibril kepada Nabi kita Muhammad. Kata malaikat Jibril, ya Nabi Allah, ya Muhammad, Allah mengucapkan salam kepadamu. Assalam, Allah yang telah memberikan keselamatan kepadamu. Maka malaikat Jibril berfirman atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, apakah engkau yang menghidupkan orang mati? Tidak, kata Nabi, Allah lah yang menghidupkan. Apakah engkau yang memberikan rezeki kepada makhlukmu? Tidak, kata Nabi, Allah lah yang memberikan rezeki kepadaku dan kepada mereka. Apakah Allah juga yang mengampuni? Apakah engkau juga yang mengampuni dosa seseorang? Tidak, katanya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka diberitahukanlah bahwa pemuda tadi diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena bersungguh-sungguh bertobat selama 40 malam itu. Makanya kita ada latihan puasa 40 malam, ya, 40 hari itu agar bersih jiwa kita. Kalau di pondok pesantren Ki Mufasir di Banten, muridnya itu harus berpuasa. Kalau dia masuk dalam perguruan itu, dalam pesantren itu, muridnya itu harus berpuasa 11 hari. Ini tahap awal. Dia harus minum saja, tidak boleh makan makanan. Buka dengan air putih, kemudian sahur dengan air putih. Itu untuk di pesantren Ki Mufasir di Banten. Ya. Kemudian apabila dia sudah mencapai 11 hari itu,
meningkat 40 hari. Tidak boleh makan, ya. Artinya tidak boleh makan nasi, tidak boleh makan hal-hal yang lain. Makannya cuma umbi-umbian. Ya. Makannya juga harus yang ditanam sendiri. Tidak boleh beli di pasar. Apa yang ada di situ itulah makanannya. Ini kalau kita mau ziarah ke Gunung Pasir, tempatnya berada di Pandeglang, Banten, berada di Ciamis, Banten. Nah, itu. Jadi setiap murid yang masuk dalam dia hendak belajar, maka 11 hari dia harus berpuasa. Tidak boleh makan yang keras seperti nasi, tidak boleh makan-makan yang lain, cuma air putih. Makanya Gunung Pasir ini tidak pernah muridnya mencapai 40. Ya. Tidak sampai muridnya ini tidak sampai 40. Karena apa? Tidak ada yang kuat. Betul? Coba minum saja kita. Merokok tidak. Ya, minum saja. Nah, ini adalah orang-orang tasawuf yang sudah berjuhud. Mereka memang benar-benar mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi jangan kita berlebihan. Sudah makan dibolehkan, minum dibolehkan, ya, yang penting jangan berlebih-lebihan. Makan ini halal. Kalau kita berlebihan sampai kenyang, kelebihan itu haram, bisa haram, betul? Walaupun itu halal, apalagi kita makannya tadi haram. Ini hati-hati. Sudah apa nih? Sudah terus? Sudah apa terus? Nah, sedikit lagi. Baik. Jadi ada cerita lagi. Cerita ini ada seorang ulama, ada seorang raja, pemimpin negara. Pemimpin negara ini ingin berteman dengan ulama tersebut. Ya. Seorang raja ini ingin berteman dengan ulama tersebut. Dia ingin bertemu dengan ulama tersebut. Maka dipuji-pujilah ulama tersebut saking pengen berkawan dengan ulama tadi. Ya. Kata ulama tadi, apakah engkau senang dengan aku? Ya, kata raja, aku senang dengan engkau. Bagaimana kalau engkau senang seandainya aku masuk ke dalam kamarmu dan aku bersama gundikmu? Ya. Apa yang akan terjadi? Engkau melihat aku dengan bersama gundikmu. Kata raja, kurang ajar kau ini. Marah. Nah, kalau kau marah berarti Allah tidak pernah marah. Aku melakukan dosa 70 kali. Allah tidak pernah marah. Maka aku tidak mau berkawan dengan engkau. Allah tidak pernah marah kepada hamba-hambanya. Walaupun dia melakukan dosa, dia tetap memberikan rezeki kepada hambanya. Betul? Makanya Allah itu maha pengasih lagi maha penyayang. Makanya kita harus sadar bahwa kita hidup di dunia ini jangan sampai kita mengingkari keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hendaklah kita selalu bersyukur kepada Allah, karena kita hidup di dunia ini hanyalah sementara. Kelak hidup yang kekal adalah kelak di akhirat nanti. Dan kita yang berbuat baik di dunia ini maka akan mendapatkan balasannya kelak di hari kiamat nanti. Amin. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yushrik bi 'ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang ingin berjumpa dengan Allah, maka hendaklah dia beramal saleh dan hendaklah jangan menyekutukan Allah. Nah, ini
Bismillah, mudah-mudahan apa yang diniatkan oleh Bapak Darman sekeluarga besar, beliau ingin dikatakan menjadi anak yang soleh dan solehah untuk keluarganya, berbakti kepada orang tuanya yang sudah meninggal dunia. Betul. Karena sebagai anak, walaupun orang tua sudah meninggal dunia semuanya, tetap dia mempunyai kewajiban untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Walaupun orang tuanya sudah meninggal dunia. Pernah suatu ketika seseorang datang kepada Rasul, ya Rasul, apakah ada jalan untuk berbakti kepada kedua orang tuanya yang sudah meninggal dunia? Ada, kata Rasul. Kata Rasul, hendaklah engkau menyolatkannya, hendaklah engkau membacakan istighfar untuknya, memintakan ampun untuk kedua orang tuanya, dan hendaklah engkau menghubungkan kekerabatan di antara mereka, hubungkan kekerabatan saudara-saudara kita, dan hendaklah jalankan wasiat kedua orang tua kita, dan hendaklah kita menghormati teman-teman pergaulan orang tua kita. Masih ada satu pertanyaan lagi. Kita ini dikatakan anak yang soleh, Tenang, santai saja kita. walaupun orang tua kita sudah meninggal. Santai. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. Apabila anak Adam itu mati, maka terputuslah segala amalnya. Betul. Terkecuali 3 perkara. Sedekah jariyah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga, anak yang soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Mudah-mudahan Bapak Darman ini dan kita yang hadir di sini menjadi anak yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Dan kelak kita akan dikumpulkan bersama ibu bapak kita. Betul? Amin. Ini sudah pasti kalau kita memang sama-sama beriman. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان وألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان. Jadi kita orang-orang beriman itu kelak dikumpulkan bersama keturunan kita yang sama-sama beriman. Dikumpulkan dengan bapak kita, dengan ibu kita, itu nanti dikumpulkan. Mudah-mudahan kita kelak dikumpulkan bersama keluarga kita yang sama-sama beriman. Ini sajalah, karena masih banyak waktu, kita akan pindah ke tempat sebelah. Ada undangan lagi. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الأولين والآخرين وبارك وسلم ورضي الله تعالى عن سيدنا أصحاب رسول الله أجمعين حمدا شاكرا حمدا ناعما حمدا يوافي ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجلالك العظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بأقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم تقبل واشرك وبهذه صدقات لروح المرحوم محمد جهري بن محمد أمين ولأرواح أموات صاحب الحجات ولأرواح جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اجعل قبورهم وقبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم وقبورهم حفرة من غبار النيران. اللهم انزل رحمة على أهل القبور بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. وصلنا روح المرحوم محمد جهري بن محمد آمين. ارفع لهم الدرجات وضعف لهم الحسنات وكفر عنهم السيئات وادخلهم الجنة مع الآباء والأمهات.
اللهم أصلح أمة سيدنا محمد، اللهم استر أمة سيدنا محمد، اللهم فرج أمة سيدنا محمد، اللهم اغفر أمة سيدنا محمد، اللهم عاف أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم بحق الفاتحة وسر الفاتحة يا فاتحا ويا كشفا يا من لعبدي ويغفر ويرحم ويتفى البلاء يا الله ويتفى البلاء يا رحمن ويتفى البلاء يا رحيم. ارفعنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة الذين دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحية فيها سلام وآخر دعوهم أن الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Dosa bertobatlah segera. Yang banyak dosa bersegeralah kita bertobat. Ya. Jangan kita mati sebelum bertobat. Mati dalam keadaan su'ul khotimah, jahat di penghujungnya. Tidak ada manusia yang tidak punya salah, tidak ada manusia yang tidak punya dosa.